Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Selasa 22 Desember 2020. Tema renungan dan saat teduh kita hari ini, Allah di pihak kita atau lebih dari pemenang. Allah di pihak kita atau lebih dari pemenang. Firman Tuhan terambil dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-31, demikian bunyi firman Allah. Sebab itu apakah yang dapat kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang dapat melawan kita? Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, terima kasih kami memiliki Allah yang luar biasa, Allah yang maha kuasa, Allah yang maha ada, Allah yang maha mampu, Allah yang maha kasih, dan Allah yang maha melindungi dan memelihara kami semua. Begitu lengkap Tuhan sediakan janji-janji pertolongan-Mu kepada hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Lebih dari pemenang, Allah di pihak kita. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, boleh kita berpikir bagaimana peristiwa yang pernah terjadi dan kita alami, bahwa kita begitu disudutkan, disalahpahami, ditekan, dan bahkan boleh dikatakan harga diri pun sudah tidak ada lagi karena diperlakukan begitu rendah. Atau kemudian kita dihianati, dimanfaatkan, ditipu, dan kemudian dirugikan dalam kehidupan ini. Dan kemudian kita berteriak, tidak adil kehidupan ini, tidak adil kehidupan ini. Lalu kita menyalahkan Tuhan. Tuhan, di mana Engkau? Kalau Engkau adalah Allah yang adil, mengapa Engkau tidak bertindak? Mengapa Engkau tidak berbuat untuk menolong aku? Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan berkata dalam Roma 8 ayat yang ke-31, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, yang pertama mari kita belajar tentang waktu. Waktunya Tuhan di dalam mendidik setiap manusia, termasuk kita, siapapun juga. Allah punya waktu, Allah punya rencana, dan Allah punya cara. Biasanya waktu kita kemudian protes kepada Allah bahwa Allah itu kenapa tidak berbuat, karena kita memaksakan waktu kita, cara kita, dan juga segala macam yang ada di dalam pikiran kita. Kita tidak pernah memberikan ruang yang sebesar-besarnya kepada Allah untuk bertindak di dalam setiap tekanan-tekanan yang ada dalam kehidupan ini. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, apa yang kita akan pelajari di dalam kehidupan yang sulit ini? Mungkin dalam bisnis engkau dirugikan. Mungkin pada waktu engkau di dalam rumah tangga engkau adalah orang yang disalahpahami. Mungkin di dalam persahabatan engkau kemudian ditinggalkan oleh teman-temanmu. Sementara engkau sudah memberikan segala apa yang terbaik untuk dirinya. Dan pada saat itu yang timbul di dalam hati dan pikiran sahabat seperjalanan adalah kecewa, rasa sakit, kepahitan, yang kemudian itu membekas, padahal peristiwanya mungkin sudah terjadi sekian lama di waktu dahulu. Bahkan peristiwa yang 10 tahun lalu, 20 tahun lalu, 30 tahun lalu, engkau ingat-ingat. Dan itu membuat engkau kehilangan sukacita, membuat engkau kehilangan semangat, membuat engkau kehilangan energi, karena merasa diperlakukan tidak adil. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang waktu Tuhan. Bagaimana Tuhan itu menolong Yusuf. Yusuf kemudian pada akhirnya dipenjara, diperlakukan tidak adil di dalam satu jangka waktu yang cukup lama. Doa kita pada saat kita diperlakukan tidak adil, ditekan dan segala macam. Hari ini ditekan, kalau bisa besok ada pembelaan. Kalau bisa hari ini ditekan, dalam waktu yang cepat kemudian pembelaan Allah itu terjadi. Sahabat seperjalanan di dalam peristiwa-peristiwa yang sulit dalam kehidupan ini, Allah memberikan pelajaran kepada kita dan juga pelajaran kepada orang yang menekan kita. Kita pasti dibela Tuhan. Pelajaran kita adalah bagaimana untuk merenung. Terkadang hal-hal yang tidak baik terjadi dalam kehidupan kita, tidak selalu juga itu adalah karena untuk tujuan yang tidak, Tuhan itu mengizinkan orang berbuat yang tidak baik kepadamu. Namun Tuhan mengizinkan bahwa engkau sedang berproses menjadi pribadi yang dewasa. Engkau sedang berproses bagaimana mengandalkan Allah. Atau di dalam peristiwa yang kita tidak sukai terjadi itu, ada peringatan-peringatan Allah untuk kesalahan-kesalahan yang pernah kita buat di dalam kehidupan ini. Tatkala kita lancar, biasanya kita jarang sekali mengoreksi siapa diri kita yang sesungguhnya. Apa yang salah dalam kehidupanmu, engkau pernah lakukan
Atau engkau jangan-jangan juga pernah melakukan hal yang sama namun kau lupa. Engkau pernah berlaku tidak adil, engkau pernah menyakiti, engkau pernah memanfaatkan orang lain, engkau pernah merugikan orang lain. Dan orang lain juga punya pengalaman yang sama seperti yang engkau alami saat ini. Mengapa mereka sahabat seperjalanan tersebut itu ditekan, dimanfaatkan, jadi salah mengerti, disudutkan. Engkau tidak pernah paham perasaan orang lain karena engkau pelakunya. Dan orang tersebut yang merasakannya. Bukankah sifat manusia seperti demikian? Kalau kita berbuat, kita tidak merasa. Kalau kita jadi korban, kita merasakannya itu luar biasa. Dihayati, dirasakan. Pedihnya, sakitnya itu. Waduh, kita bisa ceritakan, kita bisa ungkapkan di dalam kata-kata. Di dalam tulisan, diceritakan kepada orang lain. Jadi mungkin ada pelajaran yang sedang Tuhan berikan kepada kita. Sewaktu engkau diperlakukan tidak adil. Itu pelajaran yang pertama. Jadi tentang waktu Tuhan. Sewaktu Allah memberikan jeda yang cukup panjang. Itulah saatnya mungkin Tuhan sedang berbuat baik kepada dirimu untuk engkau mengoreksi diri. Tentang waktu Tuhan. Kalau Tuhan tidak memberikan katakanlah hukuman atau balasan atau apapun juga kepada orang yang melukai kita. Maka pikiran kita karena seringkali kalau kita diperlakukan tidak adil, Tuhan balaskan dia 1 kali lipat. Minimal gigi ganti gigi. Ya tangan ganti tangan. Kaki ganti kaki, kurang lebih begitu. Namun apa yang Tuhan katakan kepada kita? Tuhan tidak selalu harus menghukum orang tersebut. Tuhan punya cara yang paling utama orang tersebut itu kembali ke dalam jalan Tuhan. Hidup bersama dengan Tuhan. Hukuman itu adalah bagian yang paling akhir. Di dalam konsep Allah, di dalam karakter Allah, di dalam sifat Allah, yaitu Allah yang mendisiplin dan Allah yang mengasihi. Namun sifat manusia adalah disiplin, pembalasan itu lebih utama. Bahkan melupakan bagaimana untuk mengampuni, untuk mengasihi bahkan. Itu hal yang mustahil dalam kehidupan kita. Yang jelas sahabat seperjalanan. Setiap perlakuan yang buruk yang dilakukan oleh siapapun, mungkin oleh dirimu ataupun orang lain. Itu ada di dalam catatan dan kalkulasi Allah. Dan Allah itu punya cara. Dan Allah punya cara. Apakah memberikan kasih karunia pengampunan. Atau kemudian Allah menghukum orang tersebut. Di dalam Alkitab selalu ada 2 hal. Kasih karunia Allah yang terjadi. Membuat orang itu bertobat dan kembali. Tetapi juga ada hukuman Allah. Dan itu adalah hak prerogatif Tuhan. Tentang bagaimana Allah itu menghukum setiap orang. Atau Allah itu mengasihi. Agar yang tujuan utama baik menghukum maupun mengasihi. Orang itu kembali ke dalam jalan Tuhan. Sebagaimana bangsa Israel banyak berbuat hal yang keliru. Tentu harapan Allah adalah mereka bertobat. Mereka berubah dan kembali menyembah Allah. Kembali mengikut Tuhan. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Lebih dari pemenang Allah di pihak kita. Apa pelajaran yang kita akan ambil pada saat ini? Pelajarannya, waktu engkau diperlakukan tidak adil, Tuhan itu tidak menutup mata. Tuhan akan membela-Mu, Tuhan akan menolong-Mu, Tuhan akan melindungi-Mu, Tuhan akan menjaga-Mu, Tuhan akan menjamin-Mu, Tuhan akan memelihara-Mu. Namun juga terkadang itu terjadi untuk kita belajar. Jangan-jangan ada hal yang kita perlu perbaiki. Jangan-jangan juga kita berbuat hal yang sama kepada orang lain. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Biarlah kita menyerahkan ketidakadilan yang pernah kita alami. Itu kepada Allah, hakim di atas segala hakim, raja di atas segala raja. Yang mengetahui segala perkara dan Tuhan akan bertindak di dalam keadilan, di dalam kasih-Nya, dan juga di dalam hukumannya. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, yang pasti, kalau engkau bersandar kepada Allah, Tuhan akan menjadikanmu lebih daripada pemenang. Bukan dengan membalas, namun engkau menang untuk tetap hidup bersandar kepada Allah, tetap memiliki sukacita, tetap bersyukur di dalam ketidakadilan yang engkau terima. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit di rumah sakit maupun di rumah. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Buat sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi kendala, kesulitan, persoalan dalam kehidupan. Dan khususnya ketidakadilan yang pernah terjadi di dalam kehidupan kami. Allah di pihak kita. Lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang. Sebab itu apakah yang akan dapat kita katakan tentang semuanya itu. Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan dapat melawan kita? Hamba-Mu berdoa. Buat sahabat seperjalanan yang sedang memohon berdoa mengharapkan sesuatu. Tuhan akan kabulkan sesuai dengan waktu dan rencana Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
Shalom sahabat seperjalanan, tetap kuat di dalam Tuhan. Ingatlah Allah di pihak kita sewaktu kita hidup dalam kebenaran. Amin.